pengen memberitakan berita bahagia ini, biar beritanya tuh nggak pas pulang arisan baru dialang-alangin nanti ditanyain. Jadi ini sekalian aja biar sekalian kita silaturahmi, pengen menceritakan gimana sih kelahiran anak keempat kami. Kelahirannya kemarin tanggal 11 Juni 2026 jam 4.22 dan berjenis kelamin wanita. Namanya adalah Sidra Hanin Auraki Rakelna. Itu aja sih, kamu ada yang mau disampaikan? Untuk panggilannya mungkin Bang? Panggilannya Sidra. Mungkin karena masih kecil kan biar ada imut-imutnya Cida-Cida. Jadi Cida lah. Tapi dari arti namanya sendiri mungkin apa tuh? Arti namanya Sidra itu kan dari Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang menjadi pembatas antara kehidupan di bumi dengan kehidupan ilahi. Jadi semoga ini bisa jadi pembatas buat kami sekeluarga untuk mulai fokus ke urusan ilahi gitu. Jadi dan ini kan juga anak terakhir kami gitu. Harapannya ya udah ini yang terakhir, benar-benar terakhir lah gitu. Terus kalau Hanin itu adalah kerinduan, cinta yang mendalam, jadi cinta yang cukup dalam itu Hanin. Auraki itu karena, nah ini yang menarik nih Auraki. Auraki itu puncak gunung yang ada di New Zealand. Karena gue dapat kabar bahwa istri hamil itu ketika lagi perjalanan mau ke Auraki saat di New Zealand bersama prediksi tahun lalu. Jadi lagi touring, tiba-tiba dikasih tahu aku tespek itu hamil gitu. Kaget lah. Kepikiran abis itu lihat nama-nama Auraki. Bagus nih kayaknya Auraki. Tadi sempat ada nama salah satu desa di sana namanya Verlin, sempat kepikiran Verlin, cuman kayaknya kayak masih sering terdengar yang namanya Verlin gitu. Akhirnya memilih Auraki karena kayak jarang orang namain anaknya Auraki. Kalau Rakelna itu fam kita aja, jadi emang nama dari guanya Rakelna, Rakelna Buana. Tapi Bang mungkin rasa ketegangannya menemani Kak Indah kali ini lahiran anak keempat ya Bang. Ya mungkin seperti apa sih Bang? Momen tersebut Bang? Tidur. Sebenarnya lebih santai ya, lebih santai. Ya Allah tidur. Lebih santai karena udah tahu oh kalau dia begini tuh artinya dia lagi kontraksi ya gitu. Karena kan kita gua udah nemenin 3 kali ya gitu. Oh kalau misalkan dia mulus-mulus itu emang normal ya gitu. Jadi emang udah tahu gitu. Ditambah lagi kemarin kan juga apa namanya istilahnya kamu panggil bidan itu? Pakai dula, jadi ada pendampingnya gitu. Jadi daripada gua ngegerecok gitu ya, mending kayaknya istirahat deh gitu. Dokter suruh saya istirahat aja, Bapak. Aja sih. Iya jadi waktu kayak kemarin itu kan karena masih bukan 2 kata dokternya kan, masih bukan 2 ke 3 gitu. Jadi ini kemungkinan pagi gitu, itu jam 10 malam kalau nggak salah terakhir dokter visit. Udah istirahat dulu gitu. Oke, yes gitu kan. Ya udah gue istirahat. Ternyata Zida masih belum istirahat gitu. Tapi pas lahirannya nemenin dari bukaan 7 tuh udah standby. Bukan 7 itu dari jam 3 kalau nggak salah, jam 3 tuh udah standby nemenin sampai lahiran jam 4.22. Kak Indah ini tuh lahirannya normal atau sesar ya? Lahirannya normal, cuma setelah lahiran, subuh lahiran, sore itu ada operasi steril. Jadinya kayak double gitu ya, kayak lahiran normal habis itu sesar kurang begitu. Tapi kalau sterilnya sih nggak sebesar luka Sesar. Itu kenapa harus disteril ya Kak? Ya karena sudah 4 ya. Jadi sebenarnya ini juga alasannya adalah kita kan KB lah. Jadi Ya. kita udah pernah KB itu ketika anak kedua KB waktu itu kita pakai yang namanya spiral itu IUD. Itu ternyata alhamdulillah masih diberikan amanah sama Allah untuk anak 3 gitu. Anak 3. Jadi ternyata kita udah KB masih nggak bisa nih yang spiral nih, masih ada kemungkinan kita untuk punya anak lagi. Terus yang keempat itu masih belum mens, dari sejak lahiran itu masih ASI eksklusif. Jadi belum menstruasi selama 6 bulan, 7 bulan gitu. Dan ya ternyata masih hamil juga. Sebenarnya secara medis itu masih ada kemungkinan kecil untuk hamil. Nah akhirnya kita diskusi lah sama dokter bahwa dari dokter juga kalau misalkan mau KB ya paling mungkin adalah steril gitu. Kalau memang udah pengen cukup anaknya gitu. Dan si Indah juga selama kehamilan itu selalu punya masalah medis. Jadi dia itu selalu
Dari anak pertama itu selalu masuk IGD. Alasannya ya karena dia nggak pernah bisa makan, minum air putih pun nggak bisa masuk, selalu muntah dari usia awal kehamilan sampai di usia bisa sampai 7 bulan gitu. Yang terakhir sih yang keempat alhamdulillah 5 bulan 6 bulan itu udah bisa masuk makan, cuma dia sedikit. Sebelumnya tuh nggak pernah masuk makan, jadi selalu akhirnya masuk IGD gara-gara lambungnya, gara-gara lemas, turun berat badannya sampai 10 kilo gitu. Padahal nambah beban anak tapi turun berat badannya. Jadi selalu ada permasalahan di medis. Makanya kita juga minta pendapat dari dokter, dan dokter bilang bahwa kalau misalkan mau KB ya udah steril aja. Makanya kemarin kita melakukan tindakan untuk steril, untuk alasan ya alasan medis juga salah satunya, dan juga kita pengen udah cukup udah 4 anak aja sih. Ada tambah di yang kehamilan sekarang tuh ada gangguan aritmia jantung, jadinya takutnya yang ditakutkan kalau misalnya qadarullah hamil lagi di kehamilan selanjutnya itu berulang. Karena itu bahayanya sih sebenarnya buat ibunya. Jadi selalu ada permasalahan medis dari Indah untuk tiap kehamilannya gitu. Jadi kita memutuskan kayaknya udah deh 4 aja. Makanya kita diskusi juga sama dokter juga merekomendasikan udah kalau mau mending steril aja gitu sih. Indah tapi dapat kado spesial nggak sih? Dapat kado dari spesial. Bang Din? Belum. Jadi diingetin kan. Pamit mungkin requestnya apa? Requestnya apa Kak Indah? Request siapa deh? Sehari. Yo, amin Bang. Inggris ekonomi. Apa ya? Sendal, mainnya minta sendal. Tapi beliin lah sendal mah aman. Nggak ini sih, rumah di Pondok Indah aja kan. Susah jangan takut polisi tidur. Dan alasan hadiah tuh, jadi nggak usah lah. Ya, yang penting hadiahnya adalah kerja lebih giat lagi, lebih sehat. Aku pengennya karena kan ya sekarang anaknya 4, lebih jaga kesehatan, lebih aware sama pola hidup. Kalau dulu kan kayak jarang olahraga apa segala macam. Aku pengennya kita sama-sama umur panjang, jadi anak-anak bisa kita jagain sampai Kak Indah mungkin kemarin anak kakaknya nih responnya ketika menyambut adik barunya gimana nih kemarin? Oh iya, anak-anak wah happy ya. Kalau kayak Garfi kan udah mulai gede, Esili juga udah mulai gede, udah mulai mengerti. Kalau Nafa juga ya masih bedanya kan setahun 3 bulan, setahun 3 bulan ya dia. Iya, dia belum paham, Tapi dia juga ngerti bagaimana dia yang saya kaget ya, bagaimana dia memperlakukan adiknya gitu. Jadi waktu digendong dia tuh juga nggak kayak geragas yang kalau misalnya anak sebulan gitu kan kita mikirnya dia akan beginiin mukanya, tapi dia tuh pegangnya pelan-pelan gini, jadi pegang dadanya, tapi pelan gitu kita lihat kok dia mulai mengerti gitu bahwa ini baby ini nggak bisa keras-keras gitu. Kalau Garfi sama Esili sih dia udah mulai belajar nyebut namanya karena namanya lumayan susah ya, Sidra ya, jadi Sida gitu. Jadi kakak-kakaknya sih semua menyambut dengan bahagia sih kehadiran adiknya yang sekarang nih. Berarti nggak ada kecemburuan? Iya, kecemburuan gitu langsung. Nggak ada. Kalau kelihatannya kayaknya enggak ya, tapi ya pasti ada lah. Pasti kayaknya ada sih caper-caper nih, satu momen sih pasti ada sih biasanya. Kayak masih suka pengen tiba-tiba minta gendong apa gitu macam gitulah. Maksudnya kayak pas aku lagi nyusuin baby, tiba-tiba kakaknya pengen gendong gitu ada. Ya, ya kayak semalam kita foto shoot ke pas kan kebetulan yang Nafa tuh emang bapak-bapak mulu kan, jadi pas di foto shoot lagi gendong baby terus dia pengen sama bapaknya gitu. Sebenarnya ya kadang emang cuman ini aja sih, cuman kayak caper aja, kayak pengen perhatian lebih aja gitu. Mungkin kalau baby Nova kan masih 1 tahun berapa tadi? 1 tahun 3 bulan. Ya itu masih ASI juga atau enggak Kak? Waktu aku hamil aku masih susuin dia sampai asinya sudah nggak keluar lagi. Karena alhamdulillah waktu itu nggak ada kontraksi dan apa-apa sih juga, maksudnya selama kehamilan. Cuma kan balik lagi yang kayak tadi pengen kasih tahu kalau aku di awal hamil itu susah makan, jadi memang ya gimana ya, maksudnya akunya nggak makan, sementara harus ngasih nutrisi ke bayi, terus harus ASI juga kan pasti
sih badanku lama-lama kayaknya nggak kuat gitu kan. Jadi sampai si asnya udah nggak ada lagi masih aku susuin. Setelah itu Udah nggak gitu. Tapi kondisi Kak Indah sendiri sekarang udah kayak bisa sebenarnya ya kalau lahiran, karena aku lahirannya normal, kondisi pasca melahirkannya tuh udah aman. Cuma ini sekarang yang jadi observasi dokter adalah si jahitan pasca operasinya aja. Karena kan bagaimanapun kan mereka kemarin anestesi lah apa segala macam. Dan ternyata tuh aku ngerasanya hebat banget ya jujur, ibu di luar sana yang maksudnya melahirkan sesar itu juga sakit gitu loh. Ternyata yang aku alamin ini yang lukanya kecil aja sakitnya luar biasa banget. Gimana kalau yang ternyata yang harus lahiran sesar, lahiran normal, lahiran sesar, semua ibu hebat. Jadi nggak boleh ada lagi ibu shaming lahiran normal atau sesar, semuanya hebat. Sering banget tuh kayak ya salah satu contohnya di kolom komentar kita aja udah ada mulai perdebatan soal nikah apa lahiran normal, lahiran sesar. Kayaknya nggak ada yang jadi pembeda, semua ibu sama aja, mau lahiran normal mau lahiran sesar. 9 bulan yang mereka jalani itu nggak gampang, terus mereka harus melahirkan itu juga nggak gampang, mau itu normal mau itu sesar, itu semua ada tindakan yang harus dilakukan dan itu juga lumayan sakit kalau dari sudut pandang yang ngerasain ya. Itu sih sama aja. Kak, mungkin Kak Ririn kan punya anak udah 4 nih. Iya. Tapi nanti sebenarnya aku mau nanya Kak Indah sih. Kak Ririn itu tipikal yang bapak-bapak siaga gitu nggak sih kalau malam? Maksudnya anak nangis nih kayak sini aku aja gitu. Dia gitu nggak? Kalau inisiatif enggak, tapi kalau dibangunin Kalau dibangunin ya. Harus dibangunin ya. ya, karena kan aku juga kadang gini sih, dia pagi harus kerja, dan aku juga kayak kalau aku masih bisa, masih aman, masih belum perlu bantuan, masih aku bisa handle sendiri. Karena anak-anakku juga alhamdulillah anak itu tuh nggak ada yang sampai Gak ada yang begadangan gitu. begadangan gitu, Gak ada yang begadangan. alhamdulillah. Di rumah jadi sebenarnya kayak 1-2 kali bangun tuh masih aman. Nah, tapi paling kalau kayak aku kerepotan apa pengen minta tolong lagi nyusuin tapi butuh bantuan, ya aku tinggal bangunin aja. Bisa gendong, kalau gendong baru Ya kayak misalnya aku ngantuk banget nih, yang nyusuin. gendongin, misalnya mau disusuin masih nangis, biasanya kan harus gendongin sebentar, harus disendawain dulu gitu segala macam itu ya masih aman sih. Iya. Tapi biasanya ada tugas pasti gak sih, misalnya kayak ganti popok atau apa gitu? Enggak sih, soalnya Gitu. gimana ya, kadang kerja sama aja. iya, soalnya kadang kalau kayak lagi momen tertentu dia baru pulang, aku juga kasihan. Atau misalnya dia belum pulang, ya gimana gitu. Cuman sih kayaknya ini akan sedikit lebih berat ya dibanding kelahiran sebelumnya, karena yang sekarang itu jaraknya itu deket banget kan, 1 tahun 3 bulan. Kemungkinan akan ada ganti-gantian yang handle, jadi misalnya Indah lagi handle Sidra, terus gue harus handle si Nafa, kakaknya gitu, karena masih 1 tahun. Jadi paling pasti akan seperti itu sih ya. Kayak yang sekarang aja udah 2 hari kita jalani nih, kayak gue lebih banyak sekarang lagi ngurusin si Sidranya gitu, si Nafanya gitu sih, terus ngurusin kakak-kakaknya yang lain juga, nemenin kakak-kakaknya yang lain main gitu. Jadi pembagian aja, jadi kita ngejagain juga biar mominya asik, biar Indahnya tuh bisa fokus buat nyusuin si Sidra. Tapi dengan semakin padatnya kegiatan di rumah, tugas di rumah, Karigen jadi ngurangin kerjaan juga apa enggak nih? Mulai pekerjaan saya mulai masuk. Iya. Ngurangin pekerjaan sih enggak juga, nambah pekerjaan pun juga enggak gitu. Jadi masih alhamdulillah masih bisa dihandle, masih merasa secukupnya, tidak yang harus ngurangin atau enggak harus melebihin juga gitu. Karena kita juga dibantu, kebetulan ada keluarga juga di rumah, ada mbak juga di rumah yang ngebantuin kita buat jagain anak. Jadi enggak yang harus ngurangin banget gitu. Secukupnya aja lah. Jadi memang secara waktu mungkin akan ada kesadaran sendiri kayak kayaknya ini nggak bisa nih dari pagi sampai malam banget gitu, kayaknya pulang jam segini sebelum anak tidur misalnya, atau misalnya malam nggak ketemu, besok pagi kayaknya harus bangun pagi buat nganterin gitu. Jadi jangan ngambil kerjaan pagi banget biar bisa nganterin gitu sih. Jadi gue menyesuaikan aja sih waktunya. Gitu. Terakhir Kak, mungkin ini kan
anak udah 4, Ya, keluarga makin banyak ya. betul. Ada niatan gak sih nih untuk cari rumah baru mungkin? Apa? Cari rumah baru. Cari rumah baru. Mas. Iya sih, kemarin kita udah sempat nyari-nyari rumah ya. Kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol kayak kita harus cari rumah deh. Sempat lihat di Pondok Indah. Gimana itu? Pondok Indah tuh ternyata polisi tidurnya banyak banget. Jadi kita ntar deh polisi tidur banyak nih. Kita kalau pulang malam capek kan kalau ada polisi tidur, terus ntar keluarga yang berkunjung takutnya ngeluh. Terus udah nyari, ada di sini Menteng, kemarin juga ada di Menteng, pusat kota belakang bundaran HI sana. Cuman pikir lagi, ini kalau jam kerja itu kan suka ganjil genap. Terus juga kalau hari Minggu weekend tuh CFD. Jadi misalnya kita mau ke Tanah Abang, itu muternya jauh dari Menteng tuh. Aduh, gak jadi lagi deh. Gitu. Jadi kita Tangerang aja nih. Mungkin ada teman-teman dari komika yang atau seleb datang nggak sih ngundangin sini? Ada nggak ngucapin? Kalau ngucapin sih, Ada. ngucapin banyak. Sebenarnya aku belum tahu maksudnya kapan enaknya dijenguk gitu juga. Kalau nanya mereka nanya kayak kapan bisa dijenguk gitu segala macam. Tapi aku kan kemarin juga maksudnya habis operasi, jadi aku juga masih bingung nih. Ini kapan sih boleh pulangnya, kapan enggak? Jadi ya kabar-kabarannya masih sebatas kalau mau datang sekarang bisa, tapi kalau enggak juga nggak masalah lah doanya. Karena di rumah sakit kita juga di Mandaya ini juga Mandaya. kita banyak kegiatannya ya. Jadi kayak kemarin tuh kita habis ada surprise buat kakak-kakaknya, sibling Sibling gitu. surprise. Jadi ada surprise, ada dikasih hadiah gitu. Jadi kita kayak kemarin tuh kan hari pertama dia lahiran, terus malamnya harus operasi. Nah besoknya itu kita juga ada sibling surprise itu sama kita ada dinner. Jadi dinner, jadi kita masih fokus untuk family time keluarga Yeah. dulu gitu. Dan itu emang waktu yang dikasih juga dari rumah sakit dari Mandaya buat kitanya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman kayaknya nanti mungkin pas akikah baru kita undangin gitu. Kalau misalkan mau jenguk, mau lihat, mau ngasih kado ya. Lagi ya. Karena banyak ternyata ya, kita kemarin kan udah anak ketiga tuh, udah nyangkanya udah stok nih. Ternyata barang-barangnya udah kita banyak kasih ke orang-orang atau Iya. teman-teman gitu. Kayak baju bayi, terus Jadi macam-macam harus lah. ngulang lagi, ada yang dibeli lagi. Iya. lagi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman artis ada yang mau datang terus mau ngasih hadiah, ngobrol dulu aja. Kira-kira Butuh apa gitu. Butuh apa? Iya. Nanti biar kita list. Gitu. Takutnya ntar double. Kalau stroller double kan bingung kita. Nah, Pakai kebanyakan. sih bisa semua tapi kebanyakan. Kebanyakan, Iya. parkirannya juga kan penuh di rumah juga. Terus aku menikmati momen maksudnya